Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, berjumpa lagi kita di pagi ini dalam program bertumbuh dan berbuah. Itu semua karena kasih dan setia Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Sebelum kebenaran sabda firman Tuhan dinyatakan di pagi ini, saya mengajak Bapak Ibu semua kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Puji nama Tuhan, Bapa yang baik, Bapa yang termulia, Engkau Allah yang dahsyat. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan dan kasih setiamu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kalau bukan karena Engkau Tuhan, kami tidak mungkin ada sampai dengan hari ini. Kami menaikkan ungkapan syukur kami yang tiada hentinya kepada Engkau Bapa di surga. Bapa, di pagi ini kami semua rindu untuk Engkau berbicara bagi kami, urapi kami ketika sabda kebenaran firman-Mu dinyatakan di pagi ini. Itu menjadi benih yang berakar, berbuah dan menghasilkan buah dalam setiap kehidupan kami, bahkan menjadi rema yang kuat dalam kehidupan kami. Ini kami Tuhan, urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Biarlah Engkau berbicara bagi kami dan Roh-Mu yang kudus yang mengartikan setiap firman-Mu di pagi ini. Terima kasih Bapa di surga, Allah yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di surga. Amin. Shalom Bapak Ibu semua, puji nama Tuhan. Tema di pagi ini, firman Tuhan di pagi ini dalam Matius 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Di situ pencobaan di padang gurun. Tema yang mau saya bagikan buat Bapak Ibu di pagi ini tentang uang. Uang adalah musuh rohani terbesar. Pencobaan di padang gurun dalam Matius 4 ayat 1 sampai 11. Di situ iblis mencobai Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Tetapi setiap kali iblis mencobai Yesus, Yesus selalu berkata, di situ dikatakan Tuhan Yesus selalu berkata, ada tertulis. Maka iblis pun tidak berkuasa atas Yesus. Yang sangat menarik untuk kita perhatikan adalah saat pencobaan yang ketiga, di mana hal ini sangat berkaitan dengan kerajaan dunia, dengan kemegahannya yang dihadapkan pada Yesus. Dalam Matius 4 ayat 1 sampai 11 tertulis bahwa kerajaan dunia selalu berkaitan dengan kekuasaan, kemegahan, kekayaan, harta atau uang. Iblis adalah musuh orang Kristen. Namun dalam praktiknya iblis memakai uang sebagai senjata yang ampuh untuk menjerat dan melumpuhkan orang percaya. Agar apa Bapak Ibu? Agar kita tidak dapat bertumbuh dengan sehat sesuai dengan kehendak Allah. Itu sebabnya Yesus mengatakan dalam Matius 6 ayatnya yang ke-24, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, mamon berasal dari bahasa Aram, yaitu mamon, yang secara umum berarti kekayaan atau keuntungan. Ini mengacu pada harta dan uang. Seorang tidak dapat mengabdi kepada Tuhan dan kepada mamon. Artinya tidak dapat dalam waktu bersamaan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan, tetapi juga mengabdi kepada uang. Mengabdi kepada uang itu seperti apa Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan? Mengabdi kepada Tuhan berarti yang pertama, uang menjadi nomor satu dan menjadi tujuan hidup. Yang kedua, uang menjadi sumber ketenangan dan kebahagiaan dalam hidup. Dan yang ketiga, uang dijadikan ukuran untuk menilai seseorang. Yang keempat, uang banyak, sukacita besar. Ketika uang sedikit, sukacita dapat hilang. Yang kelima, uang dikejar walaupun dengan berbagai cara yang tidak benar. Dan yang terakhir, uang menjadi tujuan utama yang melebihi kebenaran. Seseorang yang sangat mengasihi Tuhan masih dapat juga tergoda jatuh dalam dosa uang, bila mana tidak dilawan. Jika demikian, apakah uang itu jahat? Mari kita lihat Bapak Ibu, sehingga banyak orang dapat tergoda bahkan jatuh.
Pada dasarnya uang tidak jahat, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi iblis memakai uang untuk memanipulasi banyak orang percaya sehingga jatuh dalam dosa. Bagaimana sikap kita sebagai anak-anak Tuhan ketika kita berhadapan dengan yang namanya ini uang? Dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-10 berkata, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sistem keuangan perekonomian kerajaan Allah itu berbeda dengan sistem dunia. Dalam ekonomi Allah, perekonomian Allah yang ditentukan adalah apa Bapak Ibu? Nilai dan prinsip. Ketika hidup kita berpadan dengan nilai dan prinsip Allah, kita akan mengalami sukses dalam berbagai bidang dalam ekonomi Allah yang menjadi ukuran kesuksesan. Kita bagaimana sistem nilai, kita mengikuti prinsip-prinsip Allah. Ketika kita berhasil menerapkan prinsip-prinsip ekonomi kerajaan Allah, kita akan menuai keuntungan di masa kini dan di masa kekekalan Bapak Ibu. Dan apa? Sikap yang benar yang harus kita hadapi, yang harus kita lakukan terhadap uang. Yang pertama, uang itu Bapak Ibu, uang itu hanya titipan dari Tuhan. Kita ini bukan pemilik, tetapi apa? Kita ini cuma sebagai pengelola. Yang kedua, mari kita mensyukuri setiap berkat yang datang daripada Tuhan. Berapapun jumlah yang Tuhan berikan, bila diterima dengan hati yang bersyukur, itu dapat dinikmati dengan penuh sukacita. Sebaliknya, walaupun memiliki jumlah uang yang besar, bila tidak disertai ucapan syukur, selalu merasa kurang dan tidak akan pernah merasa puas. Yang ketiga, mari kita menghindari rasa iri hati. Rasa iri ini muncul karena apa? Kita terlalu membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Setiap pribadi diberkati Tuhan sesuai dengan porsi dan takaran Tuhan. Yang keempat, mari kita menentukan gaya hidup sesuai berkat yang Tuhan berikan. Mari kita tentukanlah gaya hidup sesuai dengan berkat yang Tuhan berikan. Karena nilai hidup seseorang bukan tergantung pada penampilan, tetapi karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Mari kita minta tuntunan Allah dalam mengelola uang. Bila Allah yang menuntun dan mengelola keuangan kita, pasti tidak akan digunakan untuk hal yang sia-sia. Seperti contoh, rokok, alkohol, judi, dan lain-lain sebagainya. Dan yang berikutnya, mari kita berusaha untuk hidup sederhana. Artinya mensyukuri apa yang ada, bukan yang akan ada. Mengatur pengeluaran sesuai dengan uang yang ada. Mengelola gaya hidup sesuai dengan berkat yang Tuhan berikan. Kekayaan tanpa kehendak dikendali oleh Allah itu akan berakhir dengan sia-sia Bapak Ibu saudara-saudara. Memiliki uang yang banyak tanpa dikendali Allah justru lebih berbahaya. Sebab dengan memiliki banyak uang, kita dapat melakukan berbagai hal, bahkan juga hal yang menentang kehendak Allah. Dengan uang yang banyak, keinginan daging dapat dipuaskan dengan berbagai cara, bahkan di berbagai belahan bumi ini. Mari kita tidak usah hidup serupa dengan dunia ini. Mari kita belajar. Bagi dunia ini jumlah uang yang banyak merupakan ukuran kesuksesan, tetapi kesuksesan bagi Allah ialah mengerti kehendak Allah dan melakukan, itulah kesuksesan yang sejati. Mari kita mendisiplinkan diri kita untuk memberi secara natural. Pada umumnya setiap orang yang lebih suka menerima daripada memberi. Namun untuk menghindari diri dari cinta akan uang, mari kita belajar untuk mendisiplinkan diri untuk apa? Memberi kepada orang yang membutuhkan. Kita menjadi berkat. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Itu dalam Kisah Para Rasul 20 ayat ke-35. Bila kita memberi, itu adalah hak istimewa yang diberikan Tuhan. Karena itu, mari kita memberi dengan penuh sukacita, tidak dengan paksaan. Mari sekarang ini pilihan ada di diri kita semua masing-masing. Pilih Allah atau mamon. Kita harus membuat keputusan yang bijak, atau kita akan terinjak-injak. Uang bukan dosa Bapak Ibu, tetapi juga bukan Tuhan. Uang memang bisa membeli segala-galanya, tetapi uang bukan segala-galanya. Semoga kita semua Bapak Ibu di pagi ini disyaratkan ya, lewat firman Tuhan ini, saudara dan saya diingatkan Tuhan untuk mengabdi kepada yang sejati saja, yaitu Allah pencipta langit dan bumi, pemilik manusia dan alam semesta.
Dan pada akhirnya Tuhan Yesus memberi nasihat, carilah dahulu kerajaannya dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu, dalam Lukas 12 ayat yang ke-31. Tuhan Allah lebih senang ketika dia mendapati anak-anaknya itu tidak memprioritaskan kebutuhan jasmani dan kekayaan materi saja, tetapi dia selalu mencari, dia akan mengasihi orang-orang yang selalu mencari kebenaran Allah dan hidup menurut ajaran-ajarannya Tuhan, berjalan dalam kehendak Tuhan. Biarlah firman Tuhan, renungan di pagi ini dapat memberkati kita semua, menuntun jalan-jalan kita, sehingga kita tidak hidup serupa dengan dunia ini. Kita tidak menjadi orang-orang yang cinta akan uang, tapi kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita mencari pribadi Tuhan, hidup dalam kehendak-kehendak Tuhan. Biarlah kita dikuatkan dan dimerdekakan lewat firman Tuhan di pagi ini. Tidak hanya saja menjadi pendengar, mari kita berjuang bersama untuk menjadi pelaku-pelaku firman, menjadi anak-anak Allah yang mau hidup menuruti apa yang menjadi kehendak Bapa di surga. Mari kita bersaat teduh untuk mensyukuri kasih setia Tuhan melalui firman Tuhan di pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk benih firman-Mu di pagi ini. Terima kasih Bapa, ini sangat menguatkan setiap kami, bahkan menasihati kami, menegur kami, memerdekakan setiap kami, agar kami hidup tidak menjadi orang-orang yang cinta akan uang, tidak hidup serupa segambar dengan dunia ini, tapi kita mau belajar untuk sungguh-sungguh mengejar perkenanan Tuhan. Tidak ada yang lebih berharga di hidup ini selain dikenal oleh Engkau Bapa di surga. Ajar kami untuk hidup menurut jalan-jalan-Mu. Berbicaralah Bapa setiap hari bagi setiap kami. Kami percaya ketika kami berjalan dengan Engkau, Engkau selalu menuntun kami. Engkau selalu memberikan hikmat-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami setiap hari dimerdekakan, dikuatkan, dan mampu untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan, Raja semesta alam. Kami menaikkan ungkapan syukur kami kepadamu Bapa di surga. Haleluya, haleluya, amin.